Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Pengelolaan Hama akan mempresentasikan, hasil diskusi kami. Sebelum mulai terlebih dahulu, anggota yang pertama ada Audrey Frisnanda NIM 25, yang kedua ada Aurel Fepi 26, yang ketiga ada Diana Siska Dewi NIM 027, yang keempat ada Martania Sri Ayumani NIM 031, yang kelima ada Fitriani Ramadhani NIM 038, yang keenam ada Hani Hasnani NIM 040, dan yang terakhir ada Ahmad Hasan Fahmi NIM 041. Ya, di sini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada perkembangan populasi hama, yang kedua ada tabel kehidupan, dan yang ketiga ada mekanisme keseimbangan alami. Perkembangan populasi hama. Populasi adalah himpunan individu atau kelompok individu suatu jenis yang tergolong dalam satu spesies atau kelompok lain yang dapat melangsungkan interaksi genetik dengan yang bersangkutan dan pada suatu waktu tertentu menghuni suatu wilayah tertentu. Dinamika populasi hama adalah naik turunnya jumlah serangga dalam suatu populasi. Penyebab naik turunnya jumlah populasi serangga dipengaruhi oleh natalitas, kelahiran, mortalitas kematian, dan imigrasi perpindahan. Hama dan penyakit tanaman bersifat dinamis, dan faktor yang menentukan tinggi rendahnya populasi suatu organisme adalah yang pertama yaitu faktor internal yang terdiri dari siklus hidup, seks rasio, dan keperidian. Siklus hidup yaitu lamanya waktu perkembangan serangga mulai telur hingga serangga tersebut meletakkan telur untuk pertama kali. Semakin pendek siklus hidup, maka perkembangan populasi serangga akan semakin cepat. Seks rasio adalah perbandingan serangga jantan dan betina yang mana semakin banyak betina yang dihasilkan akan semakin cepat populasi serangga tersebut berkembang. Keperidian yaitu jumlah telur yang diproduksi oleh seekor betina. Tentunya semakin tinggi tingkatnya keperidian seekor serangga akan semakin cepat populasi serangga tersebut berkembang. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik meliputi curah hujan, kelembapan udara, cahaya, warna, dan angin yang akan membatasi atau mendorong populasi serangga untuk berkembang. Sementara faktor lingkungan abiotik meliputi predator, parasitoid, patogen, kompetitor, dan lain-lain. Kehadiran predator dan parasitoid dalam suatu pertanaman akan menekan perkembangan populasi serangga hama tersebut. Yang ketiga yaitu faktor makanan yang merupakan faktor lainnya yang sangat menentukan perkembangan populasi serangga hama. Yang selanjutnya, keberadaan dan perkembangan populasi hama dan populasi organisme lainnya ditentukan oleh yang pertama ada potensi biotik dan hambatan lingkungan. Potensi biotik adalah kemampuan suatu organisme untuk tetap hidup dan berkembang biak. Kelompok serangga mempunyai potensi biotik yang sangat besar dan kemampuan berkembang biak yang sangat cepat. Dengan siklus hidup yang pendek, ukuran tubuh kecil, dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi, maka populasi serangga sangat cepat meningkat sehingga dalam waktu sebentar saja dapat memenuhi permukaan bumi ini. Yang kedua, hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan adalah kekuatan yang akan menghambat populasi suatu organisme untuk bertambah dan meningkat sesuai dengan kemampuan biotiknya. Di alam, populasi organisme tidak dapat meningkat secara eksponensial karena adanya faktor hambatan lingkungan. Populasi setiap organisme pada ekosistem tidak pernah sama dari waktu ke waktu, tetapi naik turun yang berkisar pada garis asimptot atas. Karena itu, model pertumbuhan populasi yang lebih cocok adalah model pertumbuhan logistik. Yang selanjutnya, pertumbuhan populasi organisme dibagi menjadi 5. Tingkat pertama terdiri dari tahap pembentukan populasi, pertumbuhan cepat secara eksponensial serta tahap menuju keseimbangan. Pada tingkat kedua, populasi telah mencapai stabilitas numerik. Pada tingkat 3, merupakan tahap oskilasi dan fluktuasi populasi.
Oksilasi populasi adalah penyimpangan populasi sekitar aras keseimbangan secara simetris. Sedangkan fluktuasi populasi merupakan penyimpangan populasi yang tidak simetris. Tingkat 4 merupakan periode penurunan populasi atau periode pertumbuhan negatif. Tingkat 5 merupakan periode kepunahan populasi. Yang selanjutnya adalah tabel kehidupan. Tabel kehidupan mampu memberikan informasi berbagai faktor mortalitas dan harapan hidup yang mempengaruhi perkembangan populasi serangga. Berdasarkan tabel kehidupan diketahui dan ditentukan faktor-faktor mortalitas yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan serangga, baik secara keseluruhan maupun menurut fase-fase kehidupan. Melalui tabel kehidupan juga dapat diperkirakan perkembangan populasi serangga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, studi tentang tabel kehidupan ini dapat diaplikasikan dalam mengendalikan hama, yaitu kapan dan cara apa yang paling efektif digunakan dalam pengendalian hama. Yang selanjutnya itu ada macam-macam tabel kehidupan. Yang pertama ada tabel horizontal. Tabel ini menunjukkan fekunditas atau mortalitas spesifik untuk masing-masing kelompok umur dengan tepat. Yang kedua itu ada tabel vertikal, merupakan tabel hidup sistem dinamis yang dapat digunakan untuk memprediksi populasi organisme atau serangga yang memiliki rentang hidup yang panjang atau lama. Selanjutnya ada contoh tabel kehidupan. Keterangan dari X sendiri yaitu umur serangga, LX jumlah serangga yang hidup, DX yaitu jumlah serangga yang mati, DXF penyebab kematian, D aksen X jumlah kematian akibat penyebab yang berbeda, QX laju kematian, SX level keberhasilan hidup. Kemudian ada mekanisme keseimbangan alami. Secara alami akan terjadi interaksi di antara semua komponen dalam ekosistem, sehingga membentuk jaring-jaring rantai makanan yang masing-masing memerlukan untuk kelangsungan hidupnya. Musuh alami merupakan faktor biotik yang mempunyai peran paling besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Musuh alami sebagai faktor tergantung kepadatan populasi atau density dependent factor. Peranan sangat tergantung kepada populasi predator. Dalam keadaan seperti ini, peranan serangga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian musuh alami supaya akhirnya tercapai keseimbangan antara hama dan musuh alami. Selanjutnya, faktor tergantung kepadatan atau density dependent factors. Faktor tergantung kepadatan adalah faktor pengendali alami yang mempunyai sifat penekanan terhadap populasi organisme yang semakin meningkat pada waktu populasi semakin tinggi, dan sebaliknya penekanan lebih longgar pada waktu populasi semakin rendah. FTK terbagi menjadi faktor yang timbal balik dan tidak timbal balik. FTK yang timbal balik adalah musuh alami hama seperti predator, parasitoid, dan patogen. FTK yang tidak timbal balik misalnya makanan ruang dan teritorial. Selanjutnya, contoh mekanisme umpan balik pada pengaturan populasi spesies A oleh predator, di mana apabila populasi spesies A meningkat, maka mortalitas yang disebabkan oleh predator B akan semakin meningkat, antara lain dengan meningkatnya predasi dan jumlah predator B. Sebaliknya, apabila populasi spesies A menurun, mortalitas oleh predator dan jumlah predator juga menurun. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor bebas kepadatan atau density independent factor. Faktor bebas dari kepadatan merupakan faktor mortalitas yang daya penekanannya terhadap populasi organisme tidak tergantung pada kepadatan populasi organisme tersebut. Faktor abiotik seperti suhu, kebasahan angin, misal bila keadaan suhu tidak sesuai bagi kehidupan serangga, dapat mengakibatkan populasi serangga menurun, menjauhi garis faktor FTK akan bekerja mengangkat kembali populasi ke aras keseimbangan. Bila keadaan cuaca sangat menguntungkan bagi kehidupan dan perkembangan suatu hama, dapat mendorong populasi hama tersebut meningkat cepat menjauhi aras keseimbangannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar YouTube ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.